formasi hanya untuk pelamar prioritas lulus NAB 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait rekrutmen dan penempatan buat teman-teman P1, P2, dan P3 serta alurnya, dan juga instansi-instansi yang buka khusus untuk teman kita yang yang merangkum ya teman-teman kita yang ada di sana dengan status sebagai P1. Intinya disimak saja videonya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, ini adalah alur seleksi P3K Guru tahun 2023. Sebelum kita bahas lebih jauh, nah teman-teman perhatikan terkait garis ini ya, atau kita sebut saja kabel. Ini untuk P1, dia itu warna hijau. PHK2 dan honorer atau guru honor negeri, dia itu warna biru. Sedangkan untuk P4, lulusan PPG dan non-ASN, termasuk guru negeri kurang dari 3 tahun, dia itu warna oranye, teman-teman ya. Nah, perhatikan. Nah, di sini juga warna kotak-kotaknya beda. Nah, teman-teman ya, jadi di sini alur seleksinya tetap login di SSC ASN, ini sama melalui jalur sini. Selanjutnya, untuk pendaftarannya, nah ini untuk pendaftaran dari tanggal 20 sampai dengan 4 Oktober itu diberikan kesempatan bagi P1, P2, dan P3. Sedangkan untuk teman kita yang prioritas 4 dimulainya dari tanggal 5 ya, tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober. Jadi jelas ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini dia itu dimulainya dari 5 sampai 9 Oktober. Kalau yang di atas ini 20 September sampai 4 Oktober. Ini lama sekali, teman-teman ya. Ini cukup lama sekali. Karena memang didahulukan dulu yang P1, P2, dan P3. Setelah itu mereka masuk di bagian seleksi administrasi. Di seleksi administrasi, namun untuk yang P1 itu langsung saja, teman-teman ya. Langsung saja. Berbeda dengan P2 dan P3 serta P4, dia itu akan diseleksi administrasinya oleh pemerintah daerah. Nah, untuk P1 dia itu langsung jalurnya ke sini. Dia itu langsung naik ke pengumuman hasil seleksi. Hasil seleksi. Teman-teman ya, dia langsung ke pengumuman hasil seleksi akhirnya. Sedangkan P2, P3, dan P4 dia itu ke sini dulu. Nah, ini ada materi tes situational judgment test dan materi tes kompetensi teknis bidang jabatan. Nah, dia ada di sini. Selanjutnya, dia itu yang itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi tes-tes ini atau seleksi kompetensi CAT ini dilakukan oleh pemerintah daerah, di mana ada 30% untuk seleksi kompetensi tambahan. Nah, ini terus yang melalui CAT seperti seleksi kompetensi sosiokultural, manajerial, dan wawancara itu 70%. Teman-teman ya. Nah, setelah melalui 2 tahapan ini, jika ada seleksi tambahan, barulah mereka nanti akan bertemu di pengumuman bersama dengan teman-teman kita yang P1. Jadi P1 sangat singkat sekali. Setelah di sini pengumuman hasil, nah nanti mereka akan diumumkan. Nah, peringkat terbaik. Nah, pelamar prioritas 1, peringkat terbaik kuota formasi. Nah, jelas ya. Jadi P1 nanti akan bersaing sesama P1. Nah, ini ya, akan bersaing sesama P1. Dan diambil di sini adalah peringkat terbaik. Ini urutan pemenangnya. Dan di sini jelas sekali tulisan warna merahnya. Jika masih tersedia formasi dari teman-teman P1 berlanjut ke P2 dan terakhir ke P4 yang pastinya lulus nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ini juga berperingkat terbaik, ini berperingkat terbaik. Nah, jika dilihat di sini tidak ada istilah lulus nilai ambang batas. Tidak ada istilah lulus nilai ambang batas. Yang penting mereka ikut tes dan akan di-ranking langsung, teman-teman ya. Sama dengan optimalisasi yang beberapa waktu yang lalu dimulai, teman-teman ya. Nah, di sini langsung peringkat terbaik, ini juga peringkat terbaik. Nah, sedangkan P4 lulus nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan di-share informasi ini karena ini
dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jelas di sini terkait pengisian formasi. Nah, ini ada lini masanya. Nah, ini sama dengan di atas rekan-rekan ya. Nah, ini sinkron sekali. Ini 24 September sampai 4 Oktober atau selama 15 hari. Nah, ini untuk P1, P2, dan P3. 5 sampai 9 Oktober atau 5 hari. Jadi untuk teman-teman PPG dan non ASN yang kurang dari 3 tahun yang di negeri itu cuma 5 hari diberikan waktu. Setelah itu akan terus melakukan proses. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa di sini abu-abu? Ini misalnya jika gagal ya bisa saja di sini. Ini seleksi administrasi dan bisa saja gagal di sini. Dan ini nanti terakhir diisi DRH. Oke teman-teman ya, jelas. Selanjutnya di bagian formasi. Nah, ini kondisi formasi. Ini akan terus berlanjut jika masih ada sisa formasi. Sama dengan yang ini ya. Nah, ini sama. Dan di sini kita bisa lihat ada 49 instansi yang membuka formasi hanya untuk pelamar prioritas lulus NAB 2021. Jadi jelas ya, hanya ada 49. Nah, ini karena kurang jelas, jadi admin di sini buka. Nah, di sini dari yang pertama Provinsi DKI Jakarta, instansinya Provinsi DKI Jakarta juga ada. Provinsi Jawa Barat ini juga ada. Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Kuningan ini buka khusus untuk lulus NAB tahun 2021. Indramayu, Bandung Barat, Bekasi dan seterusnya teman-teman ya. Nah, di sini sampai 25 Provinsi Aceh, Kabupaten Pidijaya. Dan di nomor 26 sampai 49 terakhir adalah Gorontalo. Nah, ini teman-teman ya, hanya ada 49. Jadi di luar daripada ini apakah ada? Nah, ini admin juga kurang tahu karena data dari Kemendikbud ya hanya sampai dengan 49 saja. Selanjutnya di sini terkait penempatannya jelas ya. Sebagaimana yang sering kita bahas bahwa formasi sekarang itu tidak memperlihatkan sekolahnya karena semuanya dipegang oleh dinas. Bahasa dari Prof Nunu itu gelondongan. Nah, ini ya seleksi tahun 2023 dan ilustrasinya seperti ini. Ada 4 kebutuhan formasi tersebar di 4 sekolah A, B, C, dan D. Namun, pemerintah hanya mampu membuka 2 formasi meskipun ada 4 kebutuhan. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, nah ini ada pada di Disdik. Sedangkan kota formasi terpakai, namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan. Nah ini teman-teman ya. Jadi di sini ada 2 orang yang memenangkan 2 kursi ini dari 4 kebutuhan. Itu dari sekolah C dan sekolah D. Nah ini ya, yang pastinya dengan jabatan yang sama yang tersedia di Disdik. Ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat tadi terkait ilustrasinya kenapa bisa. Nah, di sini jelas sekali ada kebutuhan ASN. Ada kebutuhan 1 ASN 0, honorernya ada 1. Oke teman-teman ya, di sini ada kebutuhan, di sini juga ada kebutuhan 1, ada ASN-nya 1, ada honorer 1. Kenapa disebut kelebihan? Karena sudah ada ASN-nya. Jika peserta di sini lulus, bisa saja diarahkan ke tempat yang lain. Tidak boleh kembali ke sini, karena akan terjadi kelebihan. Teman-teman ya, jamnya tidak cukup. Terus di sini ada kebutuhan, tapi ASN-nya tidak ada, honorernya juga tidak ada. Dan di sekolah D, kebutuhannya juga ada, namun ada ASN 1, kasusnya sama dengan sekolah B, dan sekolah D. Nah, setelah dilakukan hasil seleksi, nah ini ada hasilnya. Di sini kita lihat, untuk honor negeri, dia itu peringkat kedua, yaitu 450. Sedangkan THK 2 itu 430, tapi dia di sini statusnya peringkat 1. Kenapa peringkat 1, teman-teman ya? Karena berdasarkan prioritas didahulukan THK 2 dibanding dengan guru honor negeri. Nah, didahulukan jadi dia makanya peringkat pertama dan dia itu tidak bisa ke sini. Meskipun di sini ada kebutuhan dan non ASN, dia tidak bisa karena ada honorer di sini dan dia juga pemenang. Akhirnya dia diarahkan ke sekolah yang kosong. Nah, seperti itu ya. Diarahkan ke sekolah yang kosong, dia ke sana. Sedangkan peringkat kedua tetap ke sekolahnya, ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Di sini tidak akan terjadi kelebihan guru. Jadi dia ini meskipun dikalah nilai, tetapi
ini kan bersaing dengan sesama THK2, teman-teman ya. Bersama THK2, namun THK2-nya di sini hanya dia seorang diri di instansinya, di disdiknya, sehingga dia yang menang. Ini 430 nilainya, dan masih ada sisa formasi di sini satu. Karena di sini kan ada dua ya, ini ada dua, dan di sini sudah terisi, dimenangkan lagi oleh 450 ini. Kenapa 450 ini menang sedangkan di sini ada non ASN 470, bahkan di lulusan PPG ada yang 500. Karena berdasarkan urutan prioritas, didahulukan dulu dari THK2, baru ke guru honorer negeri. Sisa dari sini, jika masih tersedia, baru ke lulusan PPG dan non-ASN. Jadi, punya cerdik sebenarnya kalau kita masuk dalam kategori P4, ya, antara senang dan tidak juga teman-teman ya, karena kita menunggu sisa formasi. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami terkait penempatan ini. Dan buat teman-teman kita yang P1 pastinya senang. Dan inilah 49 instansi yang membuka hanya untuk pelamar prioritas 1. Seperti itu teman-teman ya. Ini ada Sumatera Utara, Deli Serdang, dan Asahan, dan seterusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.